Salam sejahtera saudara-saudaraku setanah air. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Pada pagi hari ini saya berjumpa dengan saudara dengan satu bagian dari ayat dari Mazmur 42 ayat yang ke-6 yang berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam hatimu? Berharaplah kepada Tuhan Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di masa-masa di mana kita tertekan oleh keadaan, yaitu pandemi dan semua peraturan PSBB, melihat juga statistik bagaimana banyak kasus bertambah. Ada yang meninggal dan ada yang disembuhkan. Saudara-saudaraku, dalam menjelang Natal pun kami masih bertanya sebagai para hamba Tuhan atau jemaat, dapatkah kita tetap merayakan dalam semangat menyambut hari peringatan ketika Yesus datang, yang membawa keselamatan, yang menyatakan Dia Tuhan dan menyatakan Dia juru selamat. Saudara-saudara yang kekasih, inti dari apa yang disampaikan adalah apakah saudara punya pengharapan? Dan saya terberkati oleh John Piper dalam bukunya Desiring God atau Rindu kepada Allah. Dia berkata begini, sering didefinisikan bahwa pengharapan adalah mengharapkan sesuatu di masa depan yang baik. Tetapi beliau kemudian mengatakan bahwa bukan itu saja. Bukan mengharapkan saja datang, tapi mengharapkan itu datang. Kemudian beliau mengatakan begini, bukan saja mengharapkan itu datang, tetapi yakin, confident, bahwa itu akan terjadi atas kita. Nah, yang menarik adalah perkataan dia, jiwaku, berharaplah kepada Allah. Dan saudara-saudaraku, Allah kita itu penasehat yang ajaib. Di tengah kebingungan, kita bisa mendapat nasihat yang ajaib di luar kebiasaan manusia dari Tuhan melalui firman, melalui persekutuan kita dengan Dia, melalui Roh Kudus yang memberi ilham. Larilah kepada Dia, berharaplah kepada Dia. Selain itu, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang saudara harapkan bukan seseorang yang terbatas, bukan seorang yang punya pangkat dan kuasa, semua terbatas, tetapi Allah yang Maha Kuasa. Kepada Dia kita harus berharap. Dan di masa Natal juga dikatakan bukan saja Dia Tuhan, tetapi Dia Bapa. Dan Bapa ini kekal, artinya tiap saat Allah yang kau harapkan pasti ada sebagai Bapa yang peduli kepada anaknya. Dan dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 bahwa Dia adalah Raja Damai, Prince of Peace. Inilah yang dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Pengharapan dari Tuhan. Dan harapan di dalam Tuhan adalah kekuatan. Karena Allah lah yang menjadi harapan kita saja. Dia yang memanggil kita, Dia suka setia untuk menggenapinya, kata 1 Tesalonika 5 ayat ke-23-24. Dan Dia menguduskan kamu dan memelihara kamu, tubuh, roh, jiwa, supaya engkau tidak bercacat celah sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, siapakah dan apakah yang kau harapkan di masa depan? Yang baik itu bukan saja akan terjadi, tetapi yakin terjadi. Saya tutup dengan Mazmur 37
ayat 25 dan 26 yang saudara-saudara pasti sudah hafal. Yaitu nyanyian Daud ketika dia sudah tua. Dia berkata, dahulu aku muda, sekarang tua. Berarti dia melihat sejarah jalan bersama Tuhan pada akhir hayatnya. Menjelang tua itu dia berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, itu harapan yang pasti terjadi bagi orang yang benar. Disinilah saudara jadi mantap di dalam dia. Dan tidak pernah aku lihat anak cucunya mengemis roti. Artinya di masa susah seperti ini Tuhan menjanjikan dengan bukti Daud berkata, anak cucunya jadi keturunan orang yang memiliki bukan kemiskinan tetapi kecukupan bahkan kekelimpahan. Dan dikatakan begini, tiap hari orang benar ini kaya dalam belas kasihan. Di saat-saat seperti ini saudara-saudara, yang dibutuhkan bukan saja kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan jiwa dan kebutuhan roh. Dan ini yang perlu adalah kekayaan mengasihi sesama, berbagi kasih. Meskipun mungkin secara lahiriah kita tidak banyak, tetapi tetap bisa berbagi. Dan inilah belas kasih. Kemudian dikatakan, dan dia memberikan pinjaman. Itu jaminan bahwa Tuhan mengadakan dan saudara diberikan kemampuan memiliki untuk bisa menolong orang lain dengan memberikan pinjaman. Bahkan mungkin tanpa harus ada bunga, kalau itu uang. Tanpa mengharapkan itu harus mendapat sesuatu kembali sebagai balasan yang berakhir. Dan anak cucu kamu, artinya jaminan sesudah kita, orang yang benar, akan jadi berkat. Saudara yang kekasih, menjelang Natal ini, inilah harapan. Allah itu pengharapannya. Dan pengharapan ini digenapi dalam Yesus Kristus. Tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu kata-kata Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kata malaikat Gabriel tentang Allah. Bagi dialah yang berbuat lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita minta, yaitu dengan kuasa Dia di dalam Yesus Kristus di dalam kita akan mengerjakan itu. Apa yang mata tidak lihat, apa yang telinga belum pernah dengar, apa tidak pernah terlintas dalam pikiran, Allah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus pengharapan yang mewujudkan ini di dalam diri kita. Semangat! Menjelang Natal ini, wujudkan. Allah adalah pengharapan kita. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.